Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak Guru cintai, dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita dan kalian semua dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para dewan guru, para asatizah yang terhormat, Kepala Yayasan MI Sirajul Huda Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Arsyad Nur. Semoga kiranya beliau Allah sehatkan badannya, Allah panjangi umurnya. Dan juga yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Ustazah Hajah Khadijah Mata'an Allah bitulil hayat. Yang saya hormati Kepala Sekolah MI Sirajul Huda Ibu Sumiyati SPDI, serta guru lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin ya teman-teman, dengerin ya. Buat kesepakatan untuk tidak berbicara, ya, buat kesepakatan untuk tidak berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah sholat atau dirikanlah sholat, tunaikan zakat atau bayar zakat, berukuklah bersama orang-orang yang beruku. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, bunyatul Islam ala khamsin. Islam dibangun dengan 5 perkara. Pertama, syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadatain. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa shaumur ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu dibangun atas 5 fondasi, maka fondasi itu saling mengokohkan antar satu sama lainnya. Apabila kamu melaksanakan puasa namun tidak sholat, percuma. Apabila kamu melaksanakan sholat namun tidak puasa, percuma. Robba sha'imin laisa bisyamini ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa namun yang dia rasakan hanya haus dan dahaga, lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Robba qa'imin laisa min qiyamini ila syahir. Betapa banyak orang yang bangun malam tapi tidak mendapatkan pahala karena dia begadang doang, gak tadarusan, gak baca Quran, gak sholat malam. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang zakat, qad aflaha man tazakka wa zakaros marabbihi
fasalla. Maka kita beruntung siapa orang yang sholat, siapa orang yang menunaikan zakat, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, tidak meninggalkan Allah di hatinya. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai, tadi ayat berapa? Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Ayat berapa ya? Ayat berapa itu? Surat apa itu? Surat apa itu? Siapa yang bisa Bapak kasih hadiah? Hah? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Anda kurang beruntung. Coba lagi, ayo. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Surat apa itu? Surat Al-Ala. Al-Ala ayat berapa? Ayo, ayat berapa? Ayat berapa ini? Ayo, ayo cepat. Ayo. Hah? Ayat ke-11 salah. Ayat berapa? Hah? Salah. Ya udah, kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Bentar, kita ayat berapa? Salah masih. Ayat berapa? Ayat salah. Salah. Ya, baik. Kita skip dulu. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Itu siapa orang yang menunaikan zakat maka dia akan berbahagia. Zakat secara istilah atau terminologi, ya, secara istilah yaitu membayarnya di bulan Ramadan. Siapa orang yang tidak membayar zakat, maka pahalanya, puasanya, ibadahnya, sholatnya, semuanya tergantung antara langit dan bumi. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, bahwa zakat itu adalah tohuron, sebagai penyuci diri, wa it'amut ta'am lil masakin, yaitu gunanya untuk berbagi rezeki, memberi makan orang miskin. Itu gunanya zakat. Zakat secara bahasa mensuci atau menyucikan, bertambah menjadi berkah. Siapa orang yang tidak membayarnya, maka pahalanya tergantung antara langit dan bumi. Artinya tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat zakatnya, contoh untuk sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Aku niat bayar zakat untuk diri aku, wajib karena Allah ta'ala. Itu untuk sendiri. Lalu bagaimana untuk orang tua? Orang tua bahasa Arabnya apa? Orang tua bahasa Arabnya apa? Orang tua bahasa Arabnya apa? Ini dapat hadiah. Orang tua bahasa Arabnya apa? Orang tua bahasa Arab? Bapak bahasa Arabnya apa? Abun. Kemudian orang tua bahasa Arabnya apa? Alim, Pak. Jadi gitu ya, niatnya untuk orang tua. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, walad untuk anak, walid yaitu untuk orang tua. Maka dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum
wa tuzakkihim wa shalla 'alaihim biha inna sholataka, sesungguhnya orang yang membayar zakat itu, yaitu kita doakan inna sholataka sakinul lahum, agar hatinya dia tenang. Maka doanya ajarakallahu fima a'taita wa ja'alaka tahuran wa baraka fima abqaita. Maka diterima zakatnya, yaitu dengan ijab kabul. Siapa ya teman-teman? Tadi surat apa itu? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Ayat 15 sampai dengan 15 sampai dengan ya, ayat 15 sampai dengan 16. Tepuk tangan. Ya. Sini, maju depan. Ya. Salah ya. Nih. Udah jangan dilihat. Malu ya. Jangan dilihat. Ya. Jadi surat apa tadi? Surat Al-A'la ayat 15 sampai dengan 16. Udah ya? Ini jam berapa ini? 17.46. Lanjut jangan? Ya. Baik, lanjut. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya farhatan lis-shaim, ada dua keuntungan bagi orang yang berpuasa. Ada dua keuntungan bagi dua orang yang puasa. Bagi orang yang puasa ada dua keuntungan. Farhatu indal fitri, yaitu menunggu saat waktunya berbuka. Wa farhatu inda liqa'a rabbih, yaitu menunggu panggilan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman, mendirikan sholat, membayar zakat. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 183 mengenai puasa, siapa yang tahu dapat hadiah. Hah? Diulangin. Pertanyaannya surat Al-Baqarah ayat 183 mengenai puasa. Sama artinya ya, ayo. Maju. Hah? Ya udah nggak apa-apa, ayo maju. Kalau jawabnya setengah, hadiahnya juga setengah. Ya. Kalau jawabnya utuh, duitnya utuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, ayo. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ulangin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Tepuk tangan, dapat hadiah. Nanti ya saat berbuka ya. Oke. Ya. Tenang, Bapak ingat yang bisa jawab tadi Kenzo sama siapa namanya Malika. Ya. Ya, tidak lupa insyaallah. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak ada. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ternyata puasa itu memiliki 3 fase, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan antara 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Fase pertama awalur rahmah, yaitu awalnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah lewat belum rahmat Allah? Ya, di dalam ada apa rahmat? Rahmat artinya rahmat artinya apa? Rahmat artinya apa? Dikasih. Rahim artinya apa? Disayang. Awalur rahmat wa awsatuha maghfirah. Pertengahannya yaitu yang fase kedua 10 malam yang kedua, 10 fase yang kedua yaitu 11 sampai 20 yaitu maghfirah atau ampunan Allah. Surat Ali Imran ayat 133. Siapa yang bisa Ali Imran ayat 133? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, hadiahnya agak besaran ini. Karena ayo, Bapak kasih waktu 15 detik. Ayo. Ayo. Al-A'raf ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah atas ampunan Allah, yaitu pada fase yang kedua maghfirah atau ampunan Allah 11 sampai 20 Ramadan. Ampunan Allah itu luasnya antara langit dan bumi. Betapa besar ampunan Allah. Surat Al-Maidah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Yaitu Allah akan memberikan pahala kepada kamu yang beriman, yang beramal soleh, yaitu ampunan serta pahala yang besar. Siapa yang mau pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa kembali lagi bayar zakat. Siapa yang sudah bayar zakat? Siapa yang sudah bayar zakat? Ya. Bayarlah zakat di tempat lingkungan kamu berada. Kamu berada di mana? Sekolahan. Nama sekolahnya apa? MI Sirojul Huda, berarti bayarnya yang afdolnya di MI Sirojul Huda. Begitu. Karena kamu berasal dari MI Sirojul Huda, maka bayarnya di MI Sirojul Huda. Nih teman-teman, pada mudik gak? Pada mudik gak? Ya, buat dosanya di Jakarta, bayar zakatnya di kampung. Di kampung, bener apa salah? Kurang tepat. Ya, beradanya di Jakarta, sekolahnya MI Sirojul Huda, bayar zakatnya pun di sini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ya. Apa lagi? Hah?
Sebentar lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun qaribun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kurang lebihnya Bapak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.